Bab 1101. Dengan pedang suci bercahaya di tangan, Xiang Shaoyun menebas ke kiri dan ke kanan, menghancurkan satu demi satu kerangka. Mereka tidak mampu melukainya dengan serius. Namun, anggota ras tulang tidak boleh diremehkan. Beberapa ahli mereka bergegas mendekat dan melepaskan gelombang energi tulang perak yang kuat yang menghantam Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasa senang sekaligus khawatir melihat serangan energi tulang perak itu. Ia senang karena ular tiga warna itu teralihkan perhatiannya dan tidak lagi mengejarnya. Di sisi lain, ia khawatir karena serangannya terlalu kuat. Tidak akan terlalu buruk jika dia bisa memanfaatkan energinya, tetapi karena dia tidak bisa, dia harus mengandalkan tubuh fisiknya dan reaksinya untuk menghindari serangan. Dia dengan cepat mengenakan baju zirahnya karena prioritasnya adalah untuk tetap hidup. Saat ia berusaha keras untuk melarikan diri, tiba-tiba ia mendengar seseorang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya aku bisa menggunakan energiku. Bagus sekali. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan warisan gua itu sekarang. Tidak jauh dari situ, ada seseorang berdiri di depan prasasti. Ia telah pulih sepenuhnya. Menggunakan senjatanya, ia melepaskan kehancuran ke segala arah, tampak sangat berani dan perkasa. Orang-orang yang bersembunyi di daerah itu terkejut. Mereka menyadari bahwa penindasan yang mereka alami mungkin akan berakhir jika mereka mendekati prasasti itu. Mereka bergegas menuju prasasti itu dengan panik. Prasasti itu kemungkinan besar adalah lokasi sebenarnya dari babak final kompetisi. Para anggota ras tulang yang menjaga tempat itu bergerak. Mereka bergerak bersama-sama, melancarkan serangan gagah berani ke arah para penyusup. Beberapa makhluk buas dan aneh juga muncul, dan seluruh tempat kejadian menjadi ramai dengan aktivitas. Dengan baju zirah suci yang melindunginya, Xiang Shaoyun menahan banyak serangan yang menghantamnya. Dia, seperti yang lainnya, menyerbu ke arah prasasti tanpa ragu-ragu. Ia bergerak lincah seperti belut, menghindar ke kiri dan ke kanan saat maju. Ia menghindari banyak serangan dan terus mengayunkan pedang sucinya, menghancurkan kerangka-kerangka di jalannya. Ia tidak tahu berapa banyak serangan yang telah diterimanya. Ia juga tidak tahu berapa banyak kerangka yang telah dihancurkannya. Akhirnya, ia mencapai prasasti tetapi bertemu kembali dengan Lembu Kui. Jelas sekali lembu itu telah mengingatnya dan memutuskan untuk mendatanginya begitu melihatnya lagi. Astaga! Kenapa kau mengincarku? Xiang Shaoyun mengumpat dan mengayunkan pedang sucinya alih-alih berlari. Sayangnya, lembu kui itu terlalu cepat. Ia bergerak ke samping dan menghindari serangan sebelum mengayunkan ekornya ke arah Xiang Shaoyun. Pak! Xiang Shaoyun tidak sempat menghindar dari serangan itu dan terkena cambukan di wajahnya. Rasa sakit yang menyengat menyerangnya. Kau tidak boleh memukul wajah seseorang. Kau akan mati. Xiang Shaoyun sangat marah. Dengan raungan, dia mulai mengayunkan pedangnya dengan brutal ke arah sapi kui itu. Ia menggunakan gerakan kakinya untuk terus mengubah posisinya. Setiap ayunan pedangnya dilakukan dengan segenap kekuatannya saat ia bersumpah untuk menebas lembu itu hingga hancur. Namun, lembu kui itu terlalu kuat. Ia juga menyadari ancaman pedang suci itu. Karena itu, saat menghindari serangan, ia meraung dengan ganas. Raungan itu seolah berasal dari zaman purba, menembus ruang dan waktu hingga memasuki hati Xiang Shaoyun. Dia merasakan benturan hebat di jantungnya, dan dia muntah darah hingga terlempar ke belakang. Untungnya, ia telah melatih organ-organ dalamnya hingga mencapai titik di mana mereka seperti matahari yang menyala-nyala. Kekuatan hidupnya sangat dahsyat, dan dagingnya keras. Jika tidak, raungan itu saja mungkin akan menghancurkan semua organnya. Xiang Shaoyun menyadari bahwa bahkan dengan akses ke energinya, dia tetap tidak akan mampu menandingi banteng kui ini. Klon jiwanya yang harus menghadapi banteng ini. Dia ingin melepaskan klon jiwanya, tetapi ada terlalu banyak anggota ras tulang di sekitarnya. Tanpa akses ke energinya, dia tidak mampu melepaskan klonnya karena bahkan klonnya pun tidak akan mampu melakukan apapun tanpa energi. Raungan lembu kui itu melemparkannya lebih dekat ke prasasti. Dia bergegas berdiri, menerobos banyak kerangka, dan bergegas menuju prasasti. Kerangka-kerangka masih mengerumuninya dari segala arah, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Di belakangnya ada lembu kui, yang masih berusaha mengejar Xiang Shaoyun. Ia agak terhalang oleh kerangka-kerangka yang ada di mana-mana, sehingga Xiang Shaoyun terhuyung-huyung menuju prasasti sebelum mencapainya. Celakanya, singa batu tanpa kepala tiba-tiba muncul dan menerjangnya tanpa ampun. Xiang Shaoyun baru saja berhasil melepaskan diri dari beberapa kerangka yang menyerangnya. Sebelum ia sempat berdiri tegak, singa itu menabraknya. Jika ia tidak dilindungi oleh baju zirah sucinya, tabrakan itu saja sudah akan melukainya dengan parah. Setelah ia ditangkap, kerangka-kerangka di sekitarnya terus menghujaninya dengan serangan dari senjata tulang mereka.
Ia mengalami kesulitan besar dalam menghadapi semua serangan mereka. Sekali lagi, Xiang Shaoyun terlempar jauh. Ia mendapati dirinya mengagumi orang yang berhasil mencapai prasasti itu. Dia jelas-jelas seseorang dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan duduk diam saja. Dia tidak ingin dibunuh semudah itu. Dia mencoba mengaktifkan domain jiwa neter, tetapi usahanya gagal. Dia benar-benar kehabisan pilihan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh terhempas keras ke tangga di depan prasasti. Seketika itu juga, Xiang Shaoyun mendapatkan kembali akses ke 9 bintangnya, dan energi di meridiannya menjadi hidup. Dia telah mendapatkan kembali akses ke energi. Dia merasa seperti iblis yang telah lolos dari penindasan, akhirnya mampu melampiaskan amarahnya kepada dunia. 9 bintangnya bergejolak, dan 9 energinya meledak bersamaan. Pancaran cahaya 9 warna yang menyilaukan menyelimutinya, membuatnya tampak seperti makhluk ilahi. Dengan ayunan pedang suci bercahaya miliknya, serangan dahsyat yang mengguncang dunia dilepaskan di hadapannya. Serangan energi yang dahsyat itu mengubah semua kerangka di hadapannya menjadi debu. Mereka benar-benar tak berdaya melawannya dan senjatanya. Lagi pula, senjata suci juga merupakan keberadaan luar biasa dengan kekuatan tak terbatas. Dengan tambahan energi, akhirnya senjata itu mampu melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Para tetua, tunjukkan diri kalian. Manusia fana yang berani mengganggu tidur sang guru pantas mati, sebuah kerangka mulai berdoa. Para anggota ras tulang masih dengan ganas menyerbu para penyusup tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Setelah mengayunkan pedangnya beberapa kali, Xiang Shaoyun menyadari bahwa terlalu banyak kerangka di area tersebut. Beberapa kerangka yang lebih kuat mungkin akan segera muncul juga, jadi dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi, dan dia terus mendekati prasasti itu. Rahasia gua itu terletak pada prasasti, dan masih harus dilihat siapa yang akan mendapatkan rahasia tersebut. Xiang Shaoyun akhirnya mampu memanfaatkan kecepatannya yang tak tertandingi. Sosoknya berkelebat saat ia maju, meninggalkan serangkaian bayangan di jalannya. Tiba-tiba, 2 kerangka besar merangkak keluar dari tanah di samping prasasti. Sayap tulang tumbuh dari kedua kerangka itu. Rune tulang di tengkorak mereka tampak jauh lebih luar biasa daripada rune anggota ras tulang biasa. Jelas sekali bahwa kedua kerangka ini berbeda dari yang lain. Bab 1102. 2 kerangka bersayap tulang itu adalah para suci dari ras tulang. Tulang mereka telah memasuki alam suci, memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa. Selama beberapa generasi, mereka telah menjaga prasasti itu. Kedua suci tulang itu berpisah, bertekad untuk membunuh setiap penyusup. Salah satu penyusup berteriak, semuanya, bekerja sama dan fokus untuk mencapai prasasti itu terlebih dahulu. Kita akan baik-baik saja setelah sampai di sana. Teriakan itu berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang untuk bekerja sama mendekati tugu peringatan tersebut. Adapun Xiang Shaoyun, ia mendapati dengan sangat sedih bahwa tidak ada seorang pun yang bekerja sama dengannya. Terlebih lagi, ada seorang santo tulang yang menyerangnya. Rune tulang pada santo tulang itu berdenyut saat ia mengepakkan sayapnya, mengirimkan hujan duri tulang ke arah Xiang Shaoyun. Sang suci tulang sama sekali mengabaikan anggota ras tulang lainnya di sekitar Xiang Shaoyun saat melancarkan serangan yang meliputi area luas, seolah-olah nyawa mereka tidak berharga. Apakah perlu memusatkan begitu banyak perhatian padaku? Xiang Shaoyun meraung sedih saat klon jiwanya muncul di hadapannya. Sebuah perisai yin yang diwujudkan oleh klon tersebut untuk memblokir duri tulang yang datang. Klon jiwa itu memiliki kekuatan setara dengan sovereign tingkat puncak. Dengan kemampuannya untuk melawan lawan yang lebih kuat darinya, dia bisa sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari seorang Saint meskipun dia tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Energi yin dan yang berputar, membentuk perisai kuat yang sepenuhnya melindungi Xiang Shaoyun. Bahkan seorang penguasa tingkat puncak pun tidak akan mampu menembus perisai itu. Sayangnya, perisai itu terlalu lemah di hadapan sang suci tulang. Banyak duri tulang menembus perisai dan membuatnya berlubang-lubang. Cakram itu muncul di tangan Xiang Shaoyun. Dia memutarnya tanpa henti, dengan kuat menangkis banyak duri tulang yang datang. Namun, akibatnya, klonnya terlempar jauh, dan cakram itu hampir terlepas dari genggamannya. Serangan duri itu hanyalah serangan biasa. Dari kekuatan serangan tunggal ini, orang bisa melihat betapa hebatnya sang suci tulang. Xiang Shaoyun tahu bahwa dengan seorang suci tulang yang menjaga prasasti itu, mencapai prasasti itu akan jauh lebih sulit. Serangan kedua dari Bon Sein datang kepadanya. Kali ini, klon jiwa menggunakan gerbang neter yin. Sebuah lubang hitam muncul di udara, melepaskan daya hisap yang kuat yang menarik serangan Bon Sein ke dalam lubang hitam tersebut. Ketika sang suci tulang melihatnya, jejak ketakutan muncul di wajahnya saat ia berseru dengan cemas, ini tampak seperti gerbang yin neter milik klan neter kekaisaran.
Mungkinkah seorang Saint begitu takut pada gerbang Yin Nether, karena gerbang itu masih menyimpan rahasia mengerikan lainnya? Xiang Shaoyun tampaknya menyadari hal yang sama. Sensasi yang tak terlukiskan menyelimutinya saat beberapa ingatan bangkit dalam garis keturunannya. Dia menyalurkan lebih banyak energi iblis ke gerbang Yin Nether, semakin meningkatkan kekuatan gerbang tersebut. Tiba-tiba, sepasang tangan hitam muncul dari gerbang Yin Nether. Energi iblis yang pekat menyertai tangan-tangan itu saat mereka mencakar sang suci tulang. Tangan-tangan hitam itu mirip dengan tangan iblis raksasa. Aura yang sangat menyeramkan menyertai mereka, cakar iblis yang panjang dari kedua tangan itu menanamkan rasa takut pada semua orang yang melihatnya. Rasa penindasan yang kuat menyelimuti seolah-olah seorang santo iblis telah muncul. Bahkan santo tulang pun tidak mampu meremehkan sepasang tangan itu. Santo tulang mengacungkan pedang tulangnya dan menebas kedua tangan tersebut. Ledakan dahsyat terjadi, menyebabkan tempat itu bergetar saat gelombang energi yang kuat menyebar, membuat semua orang di dekatnya terlempar. Anggota ras tulang melebihi jumlah semua orang yang hadir. Saat pertempuran dahsyat meletus, para kerangka buru-buru meninggalkan medan perang. Kini semuanya bergantung pada para Saint untuk menghadapi para penyusup. Para Saint tulang adalah rintangan terakhir bagi Xiang Shaoyun dan para penyusup lainnya untuk mencapai prasasti tersebut. Bahkan dengan baju besi sucinya, tubuh utama Xiang Shaoyun terlempar jauh akibat gelombang kejut. Dia hampir keluar dari jangkauan prasasti. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan akses ke energinya sekali lagi. Dia tetap dekat dengan tanah dan menyaksikan tangan-tangan iblis terus menjulur keluar dari gerbang. Saat dia menyaksikan, lebih banyak ingatan muncul dari garis keturunannya. Gerbang Yin Nether adalah gerbang menuju Netherland, tempat dengan aura Yin dan kematian yang sangat pekat. Sementara itu, gua ini dipenuhi dengan kekuatan kehidupan dan memiliki aura Yin yang pekat di bawah tanah. Jika tidak, semua anggota ras tulang ini tidak akan bisa hidup dan berkembang di sini. Di Netherland, dapat ditemukan iblis Yin Nether. Mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Seperti hantu Yin manusia, iblis Yin menggunakan energi Yin Nether yang mengerikan. Secara umum, anggota klan Nether Kekaisaran harus mencapai alam suci sebelum mendapatkan kemampuan untuk memanggil iblis Yin Nether dari gerbang Yin Nether. Karena klon Xiang Shaoyun hanya memiliki kekuatan setara sovereign tingkat puncak, dia tidak dapat merasakan keberadaan iblis Yin bawah melalui gerbang Yin bawah. Namun, energi Yin yang melimpah di gua tersebut telah menarik perhatian iblis Yin bawah. Hal ini memungkinkan Xiang Shaoyun untuk memanggil mereka dari gerbang tersebut. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk memanggil seluruh iblis Yin bawah. Jika tidak, sesuatu yang lebih dari sekadar sepasang tangan akan datang melalui gerbang tersebut. Saat sepasang tangan itu melewati gerbang, Xiang Shaoyun merasakan tekanan dalam garis keturunannya meningkat dan energinya terkuras dengan cepat. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Untungnya, hanya sepasang tangan itu saja sudah cukup untuk membuat sang suci tulang mengalami kesulitan besar, memberinya keuntungan penuh atas sang suci tulang. Jika bahkan tangan iblis itu pun tidak berfungsi, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Adapun para penyusup lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang mengesankan. Mereka menderita kekalahan telak di tangan Saint tulang lainnya. Hanya beberapa yang mampu memberikan perlawanan, dan itu pun hanya berkat perlengkapan Saint lengkap yang mereka miliki. Xiang Shaoyun melihat sebuah peluang. Dengan mundurnya anggota ras tulang biasa, tubuh utamanya menjadi bebas. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai prasasti tersebut. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan baju besi sucinya dan mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal saat dia bergegas menuju prasasti itu. Dia tak lagi menahan diri saat sepenuhnya melepaskan kekuatan bintang anginnya. Dia juga menggunakan 9 langkah Nether milik Overlord dan niat gerak kaki. Dia bahkan memunculkan sayap harimau putihnya saat melesat menuju prasasti itu. Tubuh utamanya bergerak secepat penguasa tingkat puncak manapun. Sementara itu, klon jiwanya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan aktivasi gerbang Yin Nether. Tangan-tangan iblis terus mencakar sang suci tulang, membanjiri lingkungan sekitar mereka dengan energi jahat yang menyebabkan ruang itu sendiri retak. Pertempuran antara mereka yang berada di alam suci sangat merusak dan jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ayo bantu aku menghancurkan iblis Yin neraka ini, akhirnya sang suci tulang meminta bantuan karena ia hampir tidak mampu menghadapi tangan-tangan iblis itu. Kau hanya perlu menyingkirkan si iblis kecil itu. Mengapa kau membuang-buang begitu banyak tenaga untuk tangan-tangan itu? Jawab Bonsai lainnya sebelum melancarkan serangan energi pedang ke arah klon Xiang Shaoyun. Jika serangan itu mengenai sasaran, klon tersebut kemungkinan akan terluka parah. Xiang Shaoyun buru-buru mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya. Dengan kekuatan mentalnya, dia mengendalikan tangan iblis Yin bawah dan menyuruh mereka membagi sebagian kekuatan mereka untuk memblokir serangan tersebut. Saat tekanan padanya berlipat ganda,
klon Xiang Shaoyun akhirnya kehabisan seluruh kekuatannya. Gerbang Yin Nether mulai menutup, dan dia kehilangan kemampuan untuk menghadapi para suci tulang. Dia berada dalam situasi yang berbahaya. Bab 1103. Sang suci tulang sangatlah kuat. Tanpa tangan iblis yin bawah yang menghalanginya, siapa yang masih bisa menghentikan kemajuannya? Merasakan krisis yang akan datang, tubuh utama Xiang Shaoyun bergegas menuju prasasti dengan segenap kekuatannya. Adapun klonnya, ia secara alami mulai melarikan diri kembali ke tubuh utamanya untuk mencegah kecelakaan. Celakanya, pemanggilannya terhadap tangan iblis yin bawah telah membuat sang suci tulang murka. Sang suci meraung, "Iblis kecil, jangan berani-berani lari." Ia mengayunkan pedang tulangnya, menembus ruang angkasa hingga tiba di hadapan klon jiwa. Klon tersebut memblokir serangan itu dengan cakram dan terlempar jauh. Auranya mulai melemah. Dia sudah terlalu kelelahan sebelumnya, dan jarak antara dirinya dan sang suci tulang sudah sangat besar sejak awal. Tidak mengherankan jika dia gagal sepenuhnya memblokir serangan sang suci tulang. Klon Xiang Shaoyun melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mengandalkan tekad murni, ia lolos dengan sisa energi terakhirnya. Sang suci tulang mengejar dan mengayunkan pedang tulangnya sekali lagi. Jika serangan itu mengenai sasaran, klonnya mungkin akan hancur saat itu juga. Mendering. Tak mampu menghindari serangan itu, klon tersebut terhempas ke tanah. Bertentangan dengan semua dugaan, dia tidak sepenuhnya hancur. Apa yang telah menghalangi serangan fatal itu untuknya? Itu tak lain adalah ikat kepala naga jiwa neter yang dikenakannya di kepalanya. Pada saat itu, tubuh utamanya akhirnya mencapai prasasti tersebut. Sebuah kekuatan unik tampaknya menyelimuti lingkungan sekitar prasasti, mengurangi tekanan yang dirasakannya. Dia merasa bahwa ini adalah tempat yang tidak akan didekati oleh anggota ras tulang. Tepat ketika sang suci tulang berhasil melancarkan serangan lain ke klonnya, Xiang Shaoyun meraung, "Klon, kembali." Dengan itu, klon tersebut berubah menjadi hantu. Di bawah perlindungan ikat kepala naga jiwa neter, klon tersebut melayang kembali ke tubuh utamanya. Namun, sang suci tulang tetap menyerang hantu tersebut, membuatnya pusing hingga hampir pingsan. Untungnya, klonnya mampu bertahan. Di bawah perlindungan ikat kepala naga jiwa neter, dia mengertakkan giginya dan terus berjuang, akhirnya kembali ke tubuh utamanya. Xiang Shaoyun merasa kehabisan energi. Dia jatuh lemas ke tanah. Sang suci tulang bergegas mendekat, tetapi tidak berani mendekati prasasti itu. Ia juga tidak berani melancarkan serangan apapun ke arah prasasti tersebut. Ia hanya bisa mengutuk di luar jangkauan prasasti itu, "Setan kecil, enyahlah dari sini. Jangan ganggu tidur tuanku, atau kau akan mati dengan menyedihkan dan gagal bereinkarnasi untuk selama-lamanya." Tentu saja, Xiang Shaoyun mengabaikan sang suci tulang dan menggunakan teknik pembalikan rahasia untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dengan memanfaatkan bintang kayunya dan kedalaman kayu, teknik pembalikan rahasia mulai menunjukkan keajaibannya. Lukanya sembuh sedikit demi sedikit. Setelah berteriak beberapa saat, sang suci tulang pergi dengan kesal dan mulai melampiaskan amarahnya pada para penyusup lainnya. 2 hari berlalu. Semakin banyak penyusup memasuki daerah itu, tetapi hanya sedikit yang mampu menembus barisan sang suci tulang. Sebagian besar telah terbunuh atau dipaksa mundur. 3 individu lainnya berhasil membuka jalan menuju prasasti tersebut. Salah satunya adalah seorang sovereign tingkat puncak dengan fondasi jiwa 9 lapis yang kuat yang memancarkan kekuatan seorang Sudosein. Dengan mengandalkan senjata suci, dia telah membuka jalan menuju prasasti tersebut. Orang kedua adalah makhluk iblis, seekor lebah bersayap 8 yang berkuasa dan dapat mengubah ukurannya dengan bebas. Mengandalkan kemampuan ini dan kecepatannya, dia telah mencapai prasasti tersebut. Orang ketiga adalah seorang wanita dari ras peribunga. Anggota ras peribunga sangat mirip dengan manusia. Namun, rambut dan kulit mereka menyerupai bunga dengan kelopak bunga, yang membedakan mereka dari manusia dan memberi mereka penampilan yang cukup unik. Dia adalah seorang penguasa tingkat puncak, dan dengan menggunakan berbagai teknik yang tak terduga dan selalu berubah, dia telah mencapai prasasti tersebut. Setelah berhasil melewati perlombaan tulang, tak satu pun dari mereka fokus pada prasasti itu. Sebaliknya, mereka semua fokus pada pemulihan. Luka-luka Xiang Shaoyun pulih dengan cepat dalam waktu 2 hari. Namun, klon jiwanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Bahkan dengan batu peningkat jiwa dan air mata air jiwa, dia masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan klon tersebut. Hanya pil jiwa suci yang memungkinkan klon tersebut pulih dengan cepat. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang pil jiwa suci lagi. Gua itu juga bukan tempat yang cocok untuk meminum pil. Karena itu, dia hanya bisa mengonsumsi beberapa ramuan lain yang bermanfaat bagi jiwa dan perlahan memulihkan diri. Tanpa perlindungan ikat kepala naga jiwa neter,
klon jiwanya akan dihancurkan oleh orang suci tulang, dan itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Ratu Lebah Bersayap 8 adalah yang pertama pulih. Ia hanya kehilangan satu sayap, tetapi itu tidak terlalu mempengaruhinya. Ia terbang ke atas dan mulai mempelajari prasasti itu, mencoba mencari tahu rahasia prasasti tersebut. Ia kecewa karena tidak menemukan apapun. Tepat ketika ia hendak meledak dalam amarah, ia melihat beberapa ramuan suci di belakang prasasti itu. Matanya menyala karena keserakahan. Ia bergegas dan meraih ramuan-ramuan itu. Tetapi tepat ketika ia hendak menyentuhnya, ledakan energi meletus dan menghantamnya hingga terpental. Dia meraung marah, "Sialan. Kenapa ada pembatasan di mana-mana? Ramuan suciku!" Teriakannya membangunkan Xiang Shaoyun, lelaki tua itu, dan peri bunga dari meditasi mereka. Ramuan suci terlalu menarik. Bahkan jika mereka belum pulih sepenuhnya, mereka tidak akan rela melepaskan ramuan suci apapun yang bisa mereka dapatkan. Xiang Shaoyun, lelaki tua itu, dan peri bunga terbang ke atas dan melihat ke arah lebah bersayap 8. Di sana, mereka melihat beberapa tanaman suci yang memancarkan kekuatan obat yang kental tumbuh di tanah di belakang prasasti. Rumput berbentuk naga, seru Xiang Shaoyun kaget ketika pandangannya tertuju pada tanaman berbentuk naga. Tanaman itu panjangnya sekitar 1 meter. Warnanya hijau terang, tampak seperti naga biru bercakar 5 yang mencoba terbang ke langit. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada rotan hijau berusia 10.000 tahun, menyebabkan matanya berbinar. Rotan hijau berusia 10.000 tahun ini dipercaya dapat memperpanjang umur dan mengembalikan kemudaan pada tubuh. Jika seseorang menggunakan rotan ini, kekuatan hidupnya akan kembali ke puncaknya, menjadikan rotan ini sebagai ramuan yang sangat berharga bagi mereka yang sudah lanjut usia. Adapun peri bunga, pandangannya tertuju pada bunga suci yang tampak sangat mempesona dan berbau sangat harum. Bunga itu sangat memikatnya. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan batasan ini dan membagi ramuan-ramuan ini di antara kita. Bagaimana menurutmu, saran lebah bersayap 8? Saya tidak punya masalah, kata lelaki tua itu. Peri bunga ragu sejenak sebelum setuju, tentu, tapi aku menginginkan bunga itu. Bagaimana denganmu, nak, tanya lebah bersayap 8 ketika melihat Xiang Shaoyun tetap diam. Aku baik-baik saja, jawab Xiang Shaoyun. Bagus. Mari kita mulai bekerja, kata lebah bersayap 8. Tepat ketika mereka hendak melanggar batasan itu, kekuatan yang tak terlukiskan melonjak keluar dari prasasti tersebut, dan sesosok hantu muncul di hadapan mereka. Bab 1104. Sosok samar itu muncul dalam wujud wajah yang sederhana namun memancarkan keagungan yang mendalam. Ketika Xiang Shaoyun dan yang lainnya melihat wajah itu, mereka menjadi siaga tinggi, takut wajah itu akan tiba-tiba menyerang. Karena mampu sampai ke sini, kalian semua adalah individu yang ditakdirkan. Kalian masing-masing boleh membawa pulang ramuan suci, kata hantu itu dengan suara yang seolah berasal dari masa lalu, suara yang telah melewati rentang waktu yang panjang. Xiang Shaoyun dan yang lainnya terdiam ketika mendengar ucapan wajah itu. Mereka bisa pergi dengan ramuan suci ini. Ini jelas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mereka sulit mempercayainya. Namun, batasan yang sebelumnya menghalangi mereka memang telah lenyap. Mereka sekarang dapat dengan bebas memetik ramuan suci tersebut. Lebah bersayap 8 adalah yang pertama menyerbu ke depan. Sebuah ramuan suci tertentu yang akan sangat membantunya telah menarik perhatiannya. Lelaki tua dan peri itu sedikit ragu sebelum bergegas menuju ramuan suci mereka masing-masing. Sementara itu, Xiang Shaoyun masih ragu-ragu. Bahkan, dia merasa sangat takut dengan hadiah cuma-cuma itu. Mengapa kau tidak meminum ramuan sucimu? Jika kau menunggu, tidak akan ada yang tersisa, tanya wajah hantu itu. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan menatap wajah itu. Ekspresi tegas terpancar di wajahnya saat dia berkata, aku tidak menginginkannya lagi. Kau yakin? Akan sangat disayangkan, tanya hantu itu sambil menghela napas. Saat hantu itu berbicara, kekuatan pembatas kembali, membuat lebah bersayap 8, lelaki tua itu, dan peri itu panik dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak cukup cepat. Mereka segera diredam oleh kekuatan pembatas tersebut. Bajingan, nyahlah raungan lebah bersayap 8 itu sambil sebuah duri emas panjang muncul dari ekornya dan menusuk kekuatan pembatas. Namun ketika tombak emas itu menghantam penghalang, tombak itu terpental dan jatuh ke tanah. Lelaki tua itu juga menunjukkan kekuatannya. Dia melepaskan fondasi jiwanya yang berlapis 9, menggabungkan untaian energi berkilauan di sekitar fondasi jiwanya dengan energi astralnya. Dia meledak dengan kekuatan tempur yang dahsyat saat dia mengayunkan senjata sucinya ke arah penghalang. Hancurkan, seru lelaki tua itu dengan percaya diri sambil menyerang. Ini adalah senjata suci yang sesungguhnya, yang telah banyak membantunya di masa lalu.
Dia yakin senjata ini tidak akan mengecewakannya kali ini juga. Sayangnya, dia salah. Ketika senjata sucinya mengenai pembatas, tidak ada keajaiban yang tercipta. Serangannya sepenuhnya diblokir, gagal memberikan dampak apapun pada pembatas tersebut. Peri itu juga bergerak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memunculkan bunga mekar yang sangat besar. Bunga itu bergelombang dengan energi yang menakjubkan saat panah berbentuk bunga muncul di tangannya. Panah itu melesat menuju penghalang tersebut. Peri itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada lebah bersayap 8 dan lelaki tua itu. Bahkan pembatas itu pun bergetar di bawah serangannya. Sayangnya, dia masih belum cukup kuat untuk menembus pembatas tersebut. Mari kita bekerja sama, teriak lelaki tua itu. Ketiganya bergandengan tangan dan melancarkan serangan gencar terhadap pembatasan tersebut. Serangan gabungan mereka sangat menakutkan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan pegunungan dalam sekejap mata. Dampak yang dahsyat itu membuat Xiang Shaoyun khawatir, dan dia segera mundur. Dia jelas tidak ingin terkena serangan nyasar ketika pembatasan itu membalas serangan ketiganya. Serangan gabungan itu mungkin kuat, tetapi tetap tidak mampu mempengaruhi pembatasan tersebut. Jangan repot-repot. Tetaplah di sini, kata hantu itu saat pembatasan mulai berubah. Di balik prasasti itu, pemakaman yang dipenuhi energi spiritual tiba-tiba berubah menjadi zona darah. Tanah, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan berubah menjadi tumpukan tulang, seolah-olah waktu berjalan sangat cepat saat seluruh dunia bergeser. Ketiga penguasa yang terperangkap dalam batasan itu juga mulai berubah. Kekuatan hidup lelaki tua itu mulai melemah, dan rambut hitamnya berubah menjadi putih sementara kulitnya mengerut hingga tampak seperti kulit pohon. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Mengapa energi hidupku terkuras? Ini tidak mungkin. Ini pasti ilusi, teriak lelaki tua itu panik. Siapapun akan panik dalam situasi ini. Mengapa aku menjadi tua? Apa yang terjadi? Ya, ini pasti ilusi. Batasan sialan ini, aku harus mematahkannya. Hal yang sama terjadi pada lebah bersayap 8, dan dia mulai melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Peri bunga itu juga menua secara tiba-tiba. Sama seperti peri bunga, dia tidak hanya duduk diam. Dia mencoba menelan ramuan suci di tangannya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ramuan itu telah layu seperti dirinya. Mengapa ini terjadi? Aku tidak ingin mati, peri itu meraung ketakutan. Ketiganya berjuang mati-matian, mencoba menerobos keluar dari batasan tersebut. Selamatkan aku. Adikku, selamatkan aku, teriak lelaki tua itu lemah ke arah Xiang Shaoyun. Kumohon, selamatkan kami. Kami akan memberimu imbalan yang besar, pinta lebah bersayap 8 dan peri bunga itu juga. Mereka tidak punya pilihan lain, dan mereka menganggap Xiang Shaoyun sebagai satu-satunya harapan terakhir mereka. Sambil memandang mereka, Xiang Shaoyun berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua lebih kuat dariku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Kalian seharusnya memohon kepada benda ini saja. Sosok hantu itu masih ada di sana. Xiang Shaoyun berdiri di samping dengan waspada, tidak berani lengah. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk menyelamatkan ketiga orang itu, karena itu pada dasarnya bunuh diri. Ketiganya menoleh ke arah hantu itu dan memohon, kumohon ampuni kami. Kami tidak menginginkan ramuan suci itu lagi. Dalam menghadapi kematian, mereka bahkan rela melepaskan martabat, apalagi beberapa ramuan suci. Haha, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu, kata hantu itu sambil tertawa terbahak-bahak. Bisakah aku menyelamatkan mereka? Tanya Xiang Shaoyun sambil menunjuk dirinya sendiri. Ya, kau bisa. Kau satu-satunya. Hahaha, kata hantu itu sambil tertawa sebelum perlahan menghilang ke udara. Adikku, kumohon, selamatkan kami, pinta lelaki tua itu sambil membungkuk. Kumohon, kau harus membantuku. Aku akan membalas budimu dengan murah hati, teriak lebah bersayap 8 itu. Peri itu terlalu lemah untuk berbicara, tetapi cara pandangnya pada Xiang Shaoyun memperjelas apa yang dipikirkannya. Siapa yang ingin mati jika bisa terus hidup? Xiang Shaoyun tidak memberi mereka janji buta. Dia menggunakan kedalaman bumi dan mencoba merasakan formasi apapun di bawah tanah. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Atau mungkin ada formasi di sini, tetapi terlalu rumit untuk dia deteksi. Setelah berpikir sejenak, pandangannya tertuju pada prasasti itu sambil bergumam, apakah solusinya ada di prasasti ini? Bab 1105. Segala sesuatu di area tersebut berubah, hanya prasasti itu yang tetap tidak berubah. Berdiri di depan prasasti itu, Xiang Shaoyun tetap tidak terpengaruh. Dia merasa bahwa prasasti itu adalah satu-satunya yang mampu menahan kekuatan yang bekerja di sekitarnya. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini mungkin juga dapat ditemukan pada prasasti itu.
Tanpa ragu-ragu, ia terbang menuju prasasti itu. Prasasti itu sangat besar, tingginya beberapa kilometer dan lebarnya beberapa meter. Di permukaannya yang berbintik-bintik terdapat tanda-tanda kuno. Tanda-tanda itu tidak beraturan, dan tidak tampak seperti karakter atau simbol apapun. Sebaliknya, tanda-tanda itu tampak seperti totem atau jejak tidak beraturan yang ditinggalkan oleh seorang ahli super. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang bisa memahami tanda-tanda itu. Jika demikian, bagaimana mungkin seseorang bisa memahami apapun hanya dengan melihatnya? Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan, Xiang Shaoyun tidak bisa memahami apapun tentang tanda-tanda tersebut. Dia terbang naik turun sambil melirik sekilas seluruh prasasti itu sebelum tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia yakin bahwa prasasti itu menyembunyikan rahasia tempat ini karena dia dapat merasakan beberapa gelombang unik dari tanda-tanda yang kacau itu. Gelombang-gelombang itu terasa seperti beresonansi dengan bagian tubuh tertentu atau mungkin kekuatan tertentu dalam tubuhnya. Resonansi itulah yang menjadi fokusnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia masih sama sekali tidak mengerti. Karena itu, dia memutuskan untuk terbang menuju salah satu tanda tersebut dan menyentuhnya dengan tangannya. Saat dia menyentuh tanda itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mulai menjadi lebih muda, dari seorang pemuda menjadi remaja, lalu menjadi anak kecil, dan bahkan lebih muda lagi. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa aku menjadi lebih muda? Seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Orang lain pasti akan sangat gembira bisa kembali muda, tetapi Xiang Shaoyun sedang berada di puncak masa mudanya. Dia tidak tertarik untuk menghidupkan kembali masa kecilnya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia sama sekali tidak siap menghadapi hal itu, itulah sebabnya dia sangat terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Begitu tangannya meninggalkan prasasti itu, dia kembali ke penampilan aslinya. Barulah kemudian ia menghela napas lega. Ia tampak tersadar, dan bergumam, ini adalah goa ruang waktu. Mereka menua sementara aku semakin muda. Ini adalah manifestasi dari perjalanan waktu. Apakah prasasti ini menyembunyikan rahasia waktu? Dengan pikiran itu, dia meraih tanda lain. Setelah menyentuhnya, penampilannya tidak berubah. Namun, dia bisa merasakan waktu mengalir melewatinya sementara dirinya sendiri membeku dalam waktu, menyaksikan semua yang telah dialaminya terputar kembali di hadapannya seolah-olah dia adalah pihak ketiga. Itu adalah pengalaman unik, yang terus-menerus membuatnya takjub. Dia bertanya-tanya ahli macam apa yang telah meninggalkan sesuatu seperti ini, memberinya pengalaman seperti itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tanda lain. Kali ini, ia mulai menua. Dalam sekejap, ia mencapai akhir hidupnya. Sensasi kematian yang mengintai jauh lebih menakutkan daripada sensasi kembali ke masa kanak-kanak. Ia panik. Semuanya terasa terlalu nyata. Meskipun dia tahu bahwa semuanya adalah ilusi, dia tetap berkeringat dingin. Bahkan setelah menarik tangannya kembali, dia masih merasakan ketakutan di hatinya. Dia terpaksa mengambil waktu istirahat untuk menenangkan pikirannya. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum, kekuatan waktu sungguh menakutkan. Jika seorang kultivator berhasil memahami kekuatan ini, mereka mungkin akan menjadi tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikan kultivator seperti itu? Dao waktu hanya ada dalam legenda. Hanya para jenius terhebat dengan fisik terbaik di zaman purba yang mampu mengkultivasi dao ini. Bahkan, tidak ada kultivator waktu yang muncul lagi di masa lalu yang sangat jauh, masa lalu kuno, dan era sekarang. Bisa dikatakan bahwa kemampuan untuk merasakan dao waktu saja sudah merupakan peluang besar bagi Xiang Shaoyun. Setelah menyesuaikan kondisinya, ia mengulurkan tangan untuk mencari tanda yang berbeda, merasakan perubahan yang berbeda kali ini. Terlahir, menua, sakit, dan mati. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Waktu terus mengalir, dan langit serta bumi adalah satu-satunya yang konstan. Setelah menyaksikan berbagai pemandangan, menjalani berbagai pengalaman, dan mengalami berbagai rentang waktu, ingatan Xiang Shaoyun dari dua kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang menjadi jauh lebih jelas di benaknya. Dia melihat model waktu, dan dia belajar lebih banyak tentang sebab dan akibat, yang memungkinkannya untuk melihat lebih jelas fragmen-fragmen ingatan yang telah terkubur di sungai waktu. Ingatan akan konfliknya melawan organisasi-organisasi teratas dari 8 wilayah menjadi sangat jelas. Saat itu, dia dikepung oleh 8 ahli super di luar alam suci. Pedang Overlord Sky Slaying Saber miliknya patah dalam pertempuran, dan akhirnya dia menemui ajalnya dengan hancurnya seluruh tubuhnya. Jika dia tidak melakukan semua persiapannya sebelum kematiannya, dia tidak akan bisa bereinkarnasi dan meninggalkan warisannya untuk kehidupan ini. Setelah mengalami pencerahan dari tanda-tanda tersebut, 3 garis kehidupan di masing-masing telapak tangannya menjadi sangat jelas, membuktikan identitasnya sebagai seseorang yang telah menjalani 3 kehidupan.
Sangat sedikit orang yang mampu membangkitkan ingatan dari dua kehidupan lampau. Seseorang seperti itu sudah pasti adalah kesayangan surga. Ingatan masa lalu seperti itu akan sangat meningkatkan pengalaman hidup seseorang. Hal ini sangat penting bagi setiap kultivator dan memastikan kultivator tersebut akan melakukan lebih sedikit kesalahan dalam kultivasi. Berdiri di depan prasasti itu, Xiang Shaoyun memejamkan mata sambil mengingat kembali semua yang telah dialaminya sebelumnya. Tanpa disadari, aura kuno mulai terpancar dari tubuhnya. Ia masih tampak muda, namun merasa seperti orang tua. Atau lebih tepatnya, ia kini tampak jauh lebih dewasa dan dapat diandalkan. Namun, mengalami semua itu tidak berarti dia bisa memanipulasi kekuatan waktu dan menyelamatkan lelaki tua itu, lebah bersayap 8, dan peri bunga. Saat ini, mereka berada di ambang kematian. Mereka bahkan tidak memiliki energi untuk berbicara. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap membuka mata, mempertahankan kejernihan pikiran terakhir yang mereka miliki dan berharap keajaiban akan muncul. Tanpa keajaiban, ini akan menjadi akhir mereka. Lagi pula, mereka berada dalam situasi yang sama sekali berbeda dari Xiang Shaoyun. Mereka terkekang oleh pembatasan sementara Xiang Shaoyun tidak. Karena itu, mereka tidak bisa meninggalkan pembatasan dan hanya bisa menunggu kematian tanpa daya. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, Xiang Shaoyun membuka matanya. Untaian cahaya berputar-putar di matanya, seolah-olah dia telah memperoleh banyak hal dari prasasti itu. Dia melayang ke langit, menuju puncak prasasti. Ketika dia mencapai puncak, dia melihat dua jejak telapak tangan yang dalam di atasnya. Kedua telapak tangan itu adalah kunci rahasia prasasti tersebut. Tanpa ragu, dia meraih kedua hasil cetakan itu. Bab 1106. Kedua jejak telapak tangan itu tampak biasa saja, tetapi memancarkan perasaan yang luar biasa. Orang biasa yang meletakkan telapak tangannya di atas jejak tersebut tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Hanya seseorang seperti Xiang Shaoyun, yang telah mengalami dao waktu dan mengembangkan kekuatan yin dan yang, yang mampu memicu reaksi dari jejak tersebut. Xiang Shaoyun memenuhi kedua persyaratan tersebut. Lebih penting lagi, ia juga memiliki cahaya kebijaksanaan. Semua itu menjadi faktor penting dalam mengungkap rahasia cetakan-cetakan ini. Ketika Xiang Shaoyun mengalami dao waktu, cahaya kebijaksanaannya memungkinkannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentangnya. Ia bahkan telah membentuk semacam resonansi dengan dao waktu, yang memungkinkannya untuk sedikit memahami kedalaman waktu. Dao waktu adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh seseorang yang memiliki cahaya kebijaksanaan. Siapapun yang tidak memiliki cahaya kebijaksanaan mungkin hanya mampu menyentuh permukaan dao tersebut. Dengan kedua telapak tangannya di atas cetakan itu, cahaya kebijaksanaan aktif. Dia bergumam, kedua ujung melahirkan yin dan yang. Yin dan yang berputar menjadi ruang dan waktu, yang melahirkan seluruh ciptaan. Merangkul yin, menjaga yang. Dia sedang melantunkan mantra kesunyian, yang berisi kedalaman dao agung tertinggi. Ini adalah mantra yang akan memberinya pemahaman tanpa batas setiap kali dia melantunkannya. Kali ini pun tidak terkecuali. Saat ia melafalkan mantra, energi yin dan yang mengalir keluar. Energi hitam dan putih melonjak keluar dari kedua tangannya dan memasuki prasasti. Dan ketika kedua energi itu memasuki prasasti, terjadilah perubahan yang menakjubkan. Dua energi menyembur keluar dari prasasti itu. Satu berwarna hitam, dan satu berwarna putih, masing-masing berubah menjadi ikan naga dan berenang di udara. Kekuatan tak terbatas melonjak ke langit, mengguncang seluruh gua. Banyak anggota ras tulang, binatang buas, dan makhluk lain bersujud di tanah, tidak berani melakukan apapun. Kedua ikan naga itu berenang melingkar dan membentuk diagram Tai Chi, masing-masing mengejar ekor yang lain. Jejak pada prasasti itu meledak dengan kekuatan, mekar dengan dao waktu. Dao itu seketika menjerumuskan perjalanan waktu di area tersebut ke dalam kekacauan. Adapun Xiang Shaoyun, kedua telapak tangannya menempel pada ukiran tersebut. Tidak akan mudah baginya untuk menarik tangannya keluar. Energi yin dan yang-nya juga mengalir tak terkendali keluar dari tubuhnya ke dalam prasasti itu. Pada saat yang sama, cahaya kebijaksanaannya bersinar terang, melepaskan untaian cahaya yang bercampur dengan kekuatan waktu yang kacau di sekitarnya. Untaian-untaian itu terus-menerus menyerap dao waktu ke dalam ruang di dalam kepalanya. Landasan jiwanya terwujud dengan sendirinya. Jiwanya yang mengenakan ikat kepala naga jiwa neter duduk di atas landasan jiwanya saat landasan tersebut mulai menerima tanda-tanda dao waktu. Ini adalah bentuk warisan kuno, warisan dari sebuah dao agung. Warisan ini akan menanamkan beberapa ingatan dalam diri Xiang Shaoyun yang akan bertahan selamanya, dan ingatan tersebut tidak dapat dihapus. Di masa depan, ia akan mampu secara perlahan memahami ingatan yang telah ditanamkan tersebut. Dia telah menyentuh banyak tanda pada prasasti itu sebelumnya. Tetapi sekarang,
karena kekuatan dari banyak tanda itu muncul bersamaan, pikirannya menjadi kacau. Usianya terus berubah. Dari seorang pemuda, ia berubah menjadi pria setengah baya, lalu menjadi pria tua, dan kemudian berubah lagi. Dia mengalami berbagai siksaan hingga hampir hancur secara mental. Waktu adalah satu-satunya hal yang tak seorang pun kebal terhadapnya, kecuali jika seseorang telah melampaui alam suci, memasuki alam keilahian. Sementara Xiang Shaoyun tersiksa oleh jalan waktu, cahaya kebijaksanaannya terus meneranginya. Tanda-tanda dao waktu mulai beresonansi dengan mantra kehancuran, seolah-olah keduanya selalu menjadi satu. Dao waktu tampaknya melengkapi mantra kehancuran, semakin menyempurnakan mantra tersebut. Pada saat yang sama, dao waktu juga ada secara independen tanpa bertentangan dengan bagian-bagian lain dari mantra kehancuran. Waktu berlalu sementara energi yin dan yang Xiang Shaoyun perlahan mengering. Energi yang menggerakkan prasasti mulai berkurang, dan kekuatan waktu yang kacau mulai tenang. Ikan naga yin dan yang juga mulai memudar, tetapi tanda yang dicap pada fondasi jiwanya oleh cahaya kebijaksanaan tetap ada. Ketika ikan naga itu menghilang, seluruh energi di area tersebut lenyap. Ketenangan kembali. Xiang Shaoyun duduk lemah di atas prasasti, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dia tidak berani mengendurkan sarafnya. Dia langsung duduk bersila dan memasuki keadaan meditasi. Dia mengosongkan pikirannya dan mulai memahami warisan yang baru saja dia terima. Dao waktu adalah dao yang paling menantang surga yang pernah ada, salah satu dao terkuat. Ia mengendalikan waktu, mengendalikan hidup dan mati, semua makhluk hidup takut padanya. Berbagai kekuatan penanda waktu muncul dalam pikiran Xiang Shaoyun. Dia juga mengingat kembali semua yang telah terjadi ketika dao waktu dan mantra kehancuran beresonansi. Ia berulang kali mempelajari ikan naga yin dan yang. Setiap gerakan ikan naga itu seperti pasang surut waktu, merangsang perjalanan waktu dan menghadirkan jalan waktu yang jelas di hadapannya. Potongan-potongan waktu melintas di benaknya. Potongan-potongan itu kabur dan halus, namun tak dapat disangkal bahwa potongan-potongan itu ada. Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan, Xiang Shaoyun gagal menghafal semua fragmen waktu yang dilihatnya. Dia tidak dapat memahami dao waktu hanya dengan sekali melihat fragmen tersebut. Namun, dia tetap memperoleh banyak manfaat. Dia telah memperdalam pemahamannya tentang dao waktu, yang menempatkannya jauh di depan banyak kultivator. Dia bahkan memperoleh beberapa inspirasi tentang cara memanfaatkan dao waktu dalam pertempuran. Sebelumnya, perisai yin yang miliknya mampu melindunginya. Sekarang, tidak hanya kemampuan bertahan perisainya yang meningkat, tetapi dia juga dapat mengubah kekuatan yin dan yang menjadi pedang paling tajam untuk melukai musuh-musuhnya. Dia teringat metode selir iblis dalam manipulasi yin dan yang dapat digunakan secara ofensif dan defensif. Sekarang, dia juga mampu melakukan hal yang sama. Inilah manfaat dari memahami dao waktu. Meskipun dia baru sedikit memahaminya, sedikit pemahaman yang dimilikinya sangat berharga. Dia duduk di sana untuk waktu yang tidak ditentukan sebelum akhirnya terbangun. Ketika dia membuka matanya, energi yin dan yang berputar-putar di matanya, dengan salah satu matanya berwarna putih dan yang lainnya hitam. Jalan waktu pada dasarnya adalah jalan yin dan yang. Dengan memisahkan yin dan yang, waktu akan mengalir. Seiring waktu mengalir, yin dan yang akan berputar, merangsang perjalanan waktu. Saat yin dan yang terus berputar bersama, waktu akan kembali. Gerakan yin dan yang sama dengan gerakan waktu. Langit dan bumi adalah yin dan yang, dan ini abadi. Orang yang memahami yin dan yang akan tak tertandingi, gumam Xiang Shaoyun. Semakin banyak ia mempelajari tentang dao waktu, semakin ia menyadari betapa menakutkannya dao agung itu. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia kembangkan selama ini hanyalah setetes air di lautan yang mewakili dao agung. Pencapaiannya saat ini tidak ada artinya dalam skema besar kehidupan. Dia dengan santai menghunus pedang dan mulai berlatih bermain pedang di tempat dia berdiri. Untaian energi yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya saat dia menari dengan pedang. Awalnya, untaian-untaian itu muncul secara kacau dan berantakan. Tetapi ketika naga ikan yin dan yang mulai berputar di fondasi jiwanya, kekacauan mereda, dan keteraturan muncul. Untaian-untaian itu bergerak dengan lancar dan teratur. Hosh! Hosh! Bab 1107. Pedang itu menebas udara dengan lembut, tampak sama sekali tidak mencolok. Namun, sepertinya ada hukum tertentu yang terkandung dalam setiap tebasan pedang saat kekuatan yin dan yang bergerak selaras dengan pedang. Tarian pedang itu tampak benar-benar kacau, namun juga tampak sangat mendalam. Semakin lama diperhatikan, semakin rumit kelihatannya. Xiang Shaoyun sedang menguji kemampuan ofensif dari dao waktu. Dia mengikuti aliran pedangnya dan bergerak bersama ikan naga yin dan yang.
Kecepatannya terus meningkat, jangkauan gerakannya terus bertambah, dan kekuatan pedangnya menjadi semakin menakutkan saat untaian energi yin dan yang berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang memegang kekuatan alam itu sendiri, menunjukkan penguasaan atas kekuatan yang mengerikan. Sebuah diagram yin yang muncul dengan dirinya di tengahnya. Ia memancarkan aura yang tak terlukiskan, seolah-olah ia adalah seorang Grandmaster kultivasi. Setelah waktu yang tidak ditentukan, sebuah serangan pedang yang sangat menakjubkan melesat dan membelah udara. Tebasan itu seolah memisahkan yin dan yang dan menghentikan waktu itu sendiri. Ini adalah teknik ofensif yang memanfaatkan kekuatan yin dan yang. Tempo instan. Xiang Shaoyun belum selesai memahami dao waktu. Dia terus menari dengan pedangnya, mencoba mencari teknik yang lebih cocok untuknya. Setelah beberapa saat, serangan pedang menakjubkan lainnya dilancarkan. Tebasan itu membawa serta pecahan waktu. Tampaknya mempercepat aliran waktu dan merupakan serangan yang tak seorang pun bisa hentikan. Tebasan itu bisa mencuri waktu dan membuat seseorang menua dengan cepat. Itu adalah serangan pedang yang mengerikan yang bisa membunuh lawan sebelum lawan menyadari apa yang terjadi. Nama teknik ini adalah seiring berjalannya waktu. Tidak lama kemudian, Xiang Shaoyun menciptakan teknik baru setelah mengambil inspirasi dari dua teknik sebelumnya. Memutar balik waktu. Ini adalah teknik yang diciptakan berdasarkan konsep kembali ke masa muda. Namun, alih-alih melakukan hal itu, teknik ini justru memberikan kesan bahwa waktu telah berbalik, sehingga menimbulkan perasaan deja vu. Kesalahpahaman kecil seperti ini dapat dengan mudah membuat lawan kebingungan, menciptakan peluang bagi seseorang untuk menyingkirkan lawannya. Tentu saja, semua teknik ini hanya menyentuh permukaan dari dao waktu. Jika Xiang Shaoyun mampu memahami kedalaman waktu, dia akan mampu benar-benar memutar balik waktu. Apakah dia mampu melakukannya di masa depan akan bergantung pada pertumbuhan kekuatannya dan pemahamannya tentang dao waktu. Setelah memahami ketiga teknik baru tersebut, dia berhenti dengan puas. Ketiga teknik tersebut bekerja sesuai dengan kerumitan waktu. Ia hanya perlu memperdalam pemahamannya tentang ketiga teknik tersebut, dan pada akhirnya ia akan mampu mencapai berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dengan teknik-teknik itu. Jalan waktu tak terduga. Aku tak pernah menyangka akan mendapatkan kekuatan sebesar ini. Perjalanan ini benar-benar sepadan, kata Xiang Shaoyun. Menurutnya, memahami dao waktu jauh lebih berharga daripada ramuan suci di sini. Sekalipun seseorang menawarkan ramuan suci untuk pemahamannya, dia akan menolak. Saat memikirkan ramuan suci, dia akhirnya teringat pada lelaki tua itu, lebah bersayap 8, dan peri bunga. Dia berseru dengan cemas, aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Lalu ia melompat dari prasasti itu. Begitu ia melompat, prasasti itu roboh, membuatnya ketakutan. Prasasti itu adalah sesuatu yang telah melewati ujian waktu. Seharusnya prasasti itu mampu bertahan melawan berjalannya waktu dan abadi. Tetapi kenyataannya, prasasti itu telah roboh. Xiang Shaoyun tak percaya. Itu adalah prasasti yang sama yang baru saja memberinya warisan waktu. Benih prasasti ruang waktu telah ditanam, dan gua ruang waktu akan lenyap. Semuanya akan tercerai-berai, sebuah suara purba tiba-tiba terdengar. Pintu ruang waktu itu kemudian muncul kembali tanpa suara dan terbuka. Xiang Shaoyun tahu bahwa saatnya meninggalkan gua telah tiba. Ia bergegas menuju pintu tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dari gua itu. Apapun yang tersisa di gua itu dapat diabaikan dibandingkan dengan apa yang telah ia peroleh. Pada saat itu, sebuah suara lemah terdengar, tolong bantu saya. Xiang Shaoyun berbalik dan melihat seorang wanita tua berjuang untuk berdiri. Wanita tua itu tak lain adalah peri bunga. Xiang Shaoyun mengerahkan indranya dan menemukan bahwa lelaki tua dan lebah bersayap 8 itu kini telah menjadi bagian dari bumi. Mereka tidak mungkin lebih mati. Jelas sekarang bahwa kekuatan pembatas waktu benar-benar ada dan bukan ilusi. Saat Xiang Shaoyun menatap peri bunga yang sekarat, hatinya melunak. Dia meraih peri bunga itu dan menariknya sambil bergegas melewati pintu ruang waktu. Jika dia menunggu sampai pintu tertutup, dia tidak akan bisa pergi lagi. Para anggota ras tulang dan binatang buas lainnya di gua itu tidak lagi menyerang mereka. Lebih jauh lagi, Xiang Shaoyun dan yang lainnya tidak lagi dikenai batasan apapun, dan mereka sekarang dapat terbang bebas di dalam gua. Setelah menerobos pintu ruang waktu, Xiang Shaoyun kembali ke sungai ruang waktu. Kapal-kapal tulang semuanya telah lenyap, dan hanya air sungai ruang waktu yang bergelombang yang tersisa. Xiang Shaoyun dapat merasakan arus sungai yang berusaha membawa dirinya dan peri bunga ke tempat lain. Mungkin mereka akan dibawa ke ruang atau waktu yang tidak dikenal jika mereka mengikuti arus tersebut. Dia mencoba menstabilkan posisinya di sungai, tetapi dia mendapati dirinya tidak mampu melawan arus. Dia bingung dan kehilangan arah, hampir saja melepaskan peri bunga itu karena kebingungannya.
Sungai ruang waktu, berputar, waktu dan ruang. Xiang Shaoyun tiba-tiba mendapat inspirasi dan segera mengalirkan energi Yin dan Yang. Naga ikan Yin dan Yang muncul dari fondasi jiwanya dan melilitnya, melindunginya dari sungai ruang waktu. Benar saja, kekuatan Yin dan Yang dapat memengaruhi arus sungai. Air kini hanya menyapu tubuhnya, bukan lagi menyeretnya hanyut di sungai. Xiang Shaoyun tidak punya waktu untuk berpikir sedetail itu. Dia buru-buru berlari keluar dari sungai. Sudah waktunya meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari ke atas. Dia tidak menemui halangan dan dengan lancar meninggalkan sungai. Setelah keluar dari sungai, sebelum sempat menarik napas, ia mendapati sungai itu perlahan menghilang di depan matanya. Tempat ia berada mulai mengecil dan mengecil, memberinya perasaan tertekan yang hebat. Mengandalkan indranya, ia mengeluarkan cakramnya dan berlari ke arah asalnya. Cakram itu layak disebut sebagai senjata suci. Dia membelah ruang itu sendiri saat terbang, memungkinkannya bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi sebelum sungai itu benar-benar menghilang, tetapi dia tahu dia tidak mampu untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun akhirnya melihat titik cahaya di kejauhan. Tanpa ragu, dia bergegas menuju titik cahaya itu. Bab 1108. Xiang Shaoyun berhasil lolos dengan selamat. Setelah meninggalkan bawah tanah, dia bahkan tidak peduli lagi dengan peri bunga. Dia ambruk ke tanah dan terengah-engah, merasa seolah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Saat melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia harus melindungi seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Dia merasa sangat bodoh karena membantu peri bunga bukanlah keputusan yang bijak. Berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dan peri itu telah sangat melelahkannya. Peri bunga itu jatuh ke tanah bersama Xiang Shaoyun, dan jatuhnya hampir membunuhnya. Untungnya, tempat ini kaya akan energi air dan kayu, dan kedua energi inilah yang kurang dimilikinya. Dia segera menggunakan teknik penyembuhannya dan menyerap kedua energi tersebut untuk menyehatkan tubuhnya yang layu. Saat energi memasuki tubuhnya, dia perlahan memulihkan kekuatan hidupnya. Sebuah bunga layu muncul di sisinya dan pulih bersamanya seolah-olah keduanya adalah satu. Xiang Shaoyun sama sekali tidak memperhatikannya. Dia terlalu sibuk memulihkan diri. Dia menggunakan beberapa kristal spiritual, mengirimkan untaian energi ke bintang-bintangnya sambil menyerap energi dari sekitarnya dan bintang-bintang di langit. Dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah memulihkan sekitar 30 atau 40% energinya, dia berdiri. Prioritasnya adalah menentukan lokasinya saat ini. Dia khawatir telah tanpa sengaja datang ke gurun selatan. Saat berdiri, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak berada di sekte Ziling lagi. Lingkungannya benar-benar asing. Ia dikelilingi oleh hutan belantara yang tak terbatas, dan tak satu pun manusia atau binatang terlihat. Singkatnya, ini bukanlah tempat terbaik yang bisa ia datangi, tetapi juga bukan yang terburuk. Setidaknya ia telah lolos dengan selamat. Dia menghela napas lega dan berkata, semuanya baik-baik saja selama aku keluar dari tempat itu. Aku akan mencari seseorang dulu dan menanyakan tentang tempat ini. Dia bersiap untuk pergi. Namun tak lama kemudian, dia memperhatikan peri bunga dan bunga layu yang aneh di sampingnya. Sepertinya mereka berdua perlahan pulih bersama. Jaga dirimu baik-baik. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu, kata Xiang Shaoyun sebelum melayang ke langit. Suara lemah peri bunga itu terdengar sekali lagi, karena kau sudah mulai membantuku, sebaiknya kau sekalian saja membantuku sampai tuntas. Tolong kembalikan aku ke rasku. Aku akan memberimu imbalan yang besar. Aku bukan orang baik. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini, jawab Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia tidak tertarik menjadi seseorang yang bersikap baik kepada semua orang. Orang-orang seperti itu cenderung terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Kami tidak jauh dari tempat tinggalku. Kumohon, aku memintamu. Kami memiliki banyak sekali tumbuhan herbal yang luar biasa di tempat kami, dengan sejumlah besar tumbuhan herbal unggulan. Ini tidak akan memakan banyak waktumu, pinta peri bunga. Jantung Xiang Shaoyun berdebar kencang saat mendengar istilah ramuan agung. Karena mereka sudah dekat, dia bisa mempertimbangkan untuk membantu. Bagaimanapun, dia juga penasaran di mana dia berada. Baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Jika aku tahu kau berbohong padaku, konsekuensinya tidak akan bisa kau tanggung, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Jadi, apakah kau cukup baik untuk bepergian? Bisakah aku mendapatkan beberapa hari lagi, pinta peri bunga? Tidak. Saya tidak punya waktu, tolak Xiang Shaoyun. 2 hari lagi, hanya 2 hari lagi. Aku terlalu lelah, kata peri bunga, yang tampak seperti hendak menangis. Baiklah, aku beri kau waktu 2 hari. Cepatlah.
Aku akan berjaga untukmu. Kau juga perlu memberiku imbalan untuk ini, kata Xiang Shaoyun setelah ragu-ragu sejenak. Ia bisa menggunakan 2 hari itu untuk pulih sepenuhnya. Dengan begitu, ia akan lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi nanti. Dan demikianlah, keduanya tetap dalam posisi meditasi sambil berusaha pulih sebaik mungkin. Setelah 1 hari, Xiang Shaoyun hampir pulih sepenuhnya. Lagi pula, dia hanya kehabisan energi, jadi pemulihan bukanlah hal yang terlalu sulit. Namun, jiwanya masih terluka, dan hanya bisa pulih perlahan melalui nutrisi dari batu peningkat jiwa dan air mata air jiwa. Cedera jiwa yang dideritanya cukup serius. Untungnya, jiwanya cukup kuat sehingga ia tidak terlalu terpengaruh. Orang lain pasti akan menderita cedera internal permanen akibat kerusakan jiwa sebesar itu. Patut dicatat bahwa ikat kepala jiwa naga neter juga memiliki efek penyembuhan. Dengan semua faktor ini digabungkan, dia akan mampu kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Setelah terbangun dari meditasinya, ia mendapati bahwa peri bunga itu pulih sangat lambat. Namun, ia tetap pulih sedikit meskipun penampilannya sangat tua dan menyedihkan. Xiang Shaoyun bergumam, dengan kondisimu, aku ragu kau bisa bergerak meskipun aku memberimu tambahan 2 hari. Izinkan aku membantumu. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan teknik pembalikan rahasia dan mengumpulkan sejumlah besar energi kehidupan di sekitar peri bunga. Peri bunga merasakan energi kehidupan yang tak terbatas di sekitarnya. Dia bahkan tidak peduli dengan asal-usulnya saat dia dengan cepat menyerap semuanya. Bunga di sisinya melakukan hal yang sama. Ia dengan rakus menyerap energi kehidupan saat memulihkan vitalitasnya. Dengan teknik pembalikan rahasia Xiang Shaoyun, kondisi peri bunga itu membaik secara nyata. Setelah 2 hari berlalu, dia membuka matanya dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik. Aku seharusnya sudah cukup sehat untuk bepergian sekarang." Jadi, kita harus pergi kemana?" tanya Xiang Shaoyun. "Pergilah ke timur laut," kata peri bunga itu dengan lemah. Xiang Shaoyun membungkus energinya di sekitar peri bunga dan bunga di sisinya, lalu menyeret mereka sambil dengan cepat bergerak ke arah timur laut. Kemanapun ia pergi, tidak ada manusia. Sebaliknya, binatang buas sering terlihat. Namun, binatang buas itu hampir tidak dapat mengancam Xiang Shaoyun. Bahkan setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, tak satu pun manusia terlihat. Ia bertanya-tanya tempat terpencil macam apa yang telah ia datangi. Bahkan, karena tidak sabar, ia telah beberapa kali bertanya kepada peri bunga tentang lokasinya. Peri bunga itu mengatakan bahwa tempat itu tidak jauh, tetapi tempat itu tidak terlihat sama sekali bahkan setelah terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa hari. Selain itu, dia sekarang yakin bahwa dia telah tiba di Gurun Selatan. Hanya Gurun Selatan yang akan dipenuhi dengan begitu banyak hutan belantara. Kurasa aku tidak akan bisa kembali ke sekte dalam waktu dekat. Semoga tidak terjadi hal buruk pada sekte ini, pikir Xiang Shaoyun. Berapa lama lagi kita butuh waktu? Jika kau masih tidak bisa memberi waktu yang pasti, aku akan meninggalkanmu di sini. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu, kata Xiang Shaoyun dengan tidak sabar. Tidak lebih dari 2 hari, kata peri bunga itu dengan serius. Baiklah, aku beri kau waktu 2 hari lagi. Jika ternyata itu bohong, jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun, kata Xiang Shaoyun. Dia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan penuh selama 2 hari lagi. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah hutan belantara yang sama. Dia sangat marah. Pergilah ke air terjun di sebelah selatan. Kita telah sampai, kata peri bunga. Bab 1109. Di sebelah selatan terdapat daerah pegunungan. Di puncak salah satu gunung terdapat air terjun yang mengalir deras dari puncaknya. Dari kejauhan, air terjun yang megah itu tampak seperti Bima Sakti. Air yang mengalir deras dan cepat tampak sangat spektakuler. Tetesan air yang memercik ke atas berkilauan dan tembus pandang, membuat orang ingin segera bergegas ke air terjun untuk mandi begitu melihatnya. Namun, jika orang biasa mencoba mandi di bawah air terjun itu, kemungkinan besar ia akan langsung tewas tertimpa berat air. Lagi pula, arus airnya terlalu deras. Dengan peri bunga di sisinya, Xiang Shaoyun mendarat dan menyebarkan indranya ke segala arah. Dia menemukan banyak tanaman iblis di daerah itu, atau lebih tepatnya, tanaman spiritual. Berbeda dengan tanaman iblis, tanaman spiritual bersifat jinak, dan masing-masing memiliki tingkat kebijaksanaan yang rendah. Tidak seperti tanaman iblis, mereka tidak akan menyerang siapapun yang mendekat. Tumbuhan spiritual juga dapat berfungsi sebagai tumbuhan obat, tetapi mereka juga sangat berbeda dari tumbuhan obat biasa. Mereka tidak terlalu efektif bagi manusia, sehingga orang jarang mengganggu mereka. Akibatnya, tumbuhan spiritual dapat tumbuh dengan tenang.
Setelah tumbuh dalam waktu lama, mereka akhirnya akan mengembangkan kecerdasan. Setelah meletakkan peri bunga di tanah, peri itu tidak memberitahunya dari mana asalnya. Sebaliknya, dia menyerap energi spiritual dari tanaman spiritual di area tersebut, memberi nutrisi pada dirinya dan bunga di sampingnya dengan energi unik yang terdapat dalam tanaman spiritual tersebut. Xiang Shaoyun hanya mengamati dan tidak menghentikannya. Bagaimanapun, tanaman di daerah itu masih belum mengembangkan kecerdasan yang tinggi. Karena itu, mereka hanya bisa layu tanpa daya saat energi spiritual mereka diserap. Tetapi mungkin memang sudah takdir mereka untuk benar-benar tak berdaya melawan yang kuat. Setelah menyerap energi dari sekitarnya, peri bunga dan bunga itu pulih secara signifikan. Kekuatan hidup mereka kini cukup kuat untuk dirasakan oleh orang luar. Akhirnya, nyawaku terselamatkan, kata peri bunga setelah selesai. Ia menghela napas lega, menatap Xiang Shaoyun, dan berkata, jangan khawatir. Orang-orang dari rasku akan segera tiba. Saat itu, aku akan memberimu hadiah yang telah kujanjikan. Inilah yang selama ini kutunggu-tunggu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Benar saja, tak lama kemudian ia melihat air terjun megah itu terbelah menjadi dua. Beberapa sosok anggun terbang keluar dari balik air terjun. Para pendatang baru itu tak lain adalah peri bunga. Mereka sangat mirip dengan peri bunga yang diselamatkan Xiang Shaoyun, perbedaannya adalah mereka jauh lebih muda dan lebih cantik. Setelah keluar dari air terjun, mereka bergegas mendekat dan mengepung Xiang Shaoyun dan peri bunga. Salah satu dari mereka bertanya, siapakah kalian? Mengapa kalian mengganggu wilayah peri bunga? Mereka tidak terlalu kuat, dengan pemimpinnya hanya seorang kaisar. Sisanya semuanya berada di alam raja. Peri bunga yang dibawa oleh Xiang Shaoyun berkata, ini aku. Cepat, bantu aku masuk kembali ke dalam. Sambil berbicara, ia memperlihatkan bunga yang menjadi simbol hidupnya. Meskipun bunga itu telah layu, pola-pola di atasnya masih memancarkan keanggunan yang luar biasa. Kakao adalah kepala keluarga, seru para peri bunga dengan cemas setelah melihat pola-pola tersebut. Hentikan omong kosong ini, bentak sang patriark peri bunga. Peri bunga lainnya menutup mulut mereka karena takut. Mereka buru-buru membantu sang patriark kembali ke dalam. Tentu saja, Xiang Shaoyun mencoba mengikuti mereka. Dalam hati, dia menangis ketakutan, dia adalah patriark peri bunga. Pantas saja dia bisa bertahan melewati waktu. Di bawah manipulasi peri bunga, air terjun itu terbelah sekali lagi, memperlihatkan sebuah gua di hadapan mereka. Mereka langsung terbang masuk ke dalam gua. Xiang Shaoyun juga terbang masuk, dan tak lama kemudian, ia sampai di sisi lain gua. Sebuah surga terbentang di hadapannya, dan pemandangannya sangat indah. Ia telah tiba di dunia bunga. Bunga-bunga dari segala warna dapat dilihat di mana-mana, pemandangan yang mempesona dan sangat indah. Sesekali, burung-burung spiritual akan terbang melintasi udara. Kicauan burung akan bergema di udara, dan angin sepoi-sepoi akan berhembus, menyelimuti setiap orang dalam sensasi yang nyaman. Tidak jauh dari situ, rumah-rumah bambu yang elegan menghiasi pemandangan. Tanaman merambat dengan bunga-bunga yang mekar menjalar di seluruh rumah bambu, memberikan tampilan yang anggun. Siapapun yang datang ke tempat ini pasti ingin menghabiskan waktu di sini. Ini adalah tempat yang menenangkan jiwa dan menjernihkan pikiran. Bahkan Xiang Shaoyun merasa sarafnya rileks. Ini adalah tempat yang murni dan damai, tempat tanpa bahaya. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin indah suatu tempat, semakin berbahaya pula tempat itu. Meskipun begitu, dia lebih memilih untuk percaya begitu saja bahwa tempat ini aman, karena tempat ini terlalu indah. Tuan, silakan lewat sini, ajak peri bunga, membangunkan Xiang Shaoyun dari lamunannya. Barulah kemudian ia menyadari adanya jalan setapak kecil di tengah lautan bunga, yang mengarah ke rumah-rumah bambu. Pada saat itu, sejumlah peri bunga dari berbagai usia bergegas menghampirinya. Jelas bahwa mereka semua ada di sini untuk menyambut kembalinya kepala keluarga mereka. Xiang Shaoyun mendapati bahwa ras peri bunga dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Untungnya, tekadnya kuat, dan dia tetap tenang di hadapan semua wanita cantik yang memikat ini. Ketika pandangannya tertuju pada seorang peri bunga tertentu, dia tertegun. Peri bunga yang dimaksud juga terkejut ketika melihatnya. Pada saat itu, seolah-olah hanya ada mereka berdua di seluruh dunia. Semua orang masih sibuk memberi hormat kepada sang patriark. Baru setelah mereka selesai, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Xiang Shaoyun dan peri bunga tertentu. Seorang peri bunga tua menegur peri bunga muda, Hua Xiaoxing, mengapa kau tidak berlutut dan memberi hormat kepada patriark? Peri bunga itu pulih dan buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Sang patriark tidak merasa terganggu. Ia melambaikan tangannya dan membubarkan mereka, tanpa perlu berkata apa-apa.
Peri bunga lainnya salah paham dengan isyarat sang patriark dan mengira bahwa sang patriark tidak senang dengan Hua Xiaoxing. Peri bunga tua lainnya memerintahkan, tangkap dia dan penjarakan dia di taman pemangsa. Kita akan memutuskan nasibnya di lain waktu. Ya, nenek, jawab seseorang sebelum mendekati Hua Xiaoxing. Hua Xiaoxing tidak berani melawan. Dia menundukkan kepala, bahkan tidak berani menatap Xiang Shaoyun lagi. Seolah-olah dia takut padanya. Tepat sebelum dia dibawa pergi, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri lagi. Dia berkata, tunggu. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Peri bunga Elder mengabaikannya dan bertanya kepada sang patriark, Patriark, siapakah ini? Dialah orang yang telah menyelamatkan hidupku, kata sang kepala keluarga. Ia menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, Dermawan, apakah Anda mengenalnya? Dia wanitaku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya, kata Xiang Shaoyun dengan sedikit amarah dalam suaranya. Bab 1110. Siapakah Hua Xiaoxing? Bagaimana Xiang Shaoyun bisa mengenalnya, dan mengapa dia mengklaim bahwa wanita itu adalah miliknya? Dia tak lain adalah Lu Xiaoxing yang telah menghilang selama beberapa tahun. Konon, dia dibawa pergi dari paviliun tepi awan oleh seorang tetua paviliun. Kemudian, dia menghilang lagi. Siapa sangka setelah bertahun-tahun lamanya, ia tiba-tiba muncul di antara para peri bunga. Ia tetap anggun seperti biasanya dan masih memiliki tatapan yang membangkitkan rasa iba di hati. Namun, rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi hijau, dan terdapat simbol bunga yang tercetak di dahinya. Lengannya dipenuhi dengan pola bunga yang sama seperti semua peri bunga, membuatnya tampak jauh lebih memikat dari sebelumnya. Ia telah banyak berubah, tetapi Xiang Shaoyun masih bisa mengenalinya sekilas. Adegan-adegan dari masa lalunya bersama Lu Xiaoxing mulai terlintas di benaknya. Hei, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepat pergi ke kantin untuk mengambil makananmu. Kalau kamu terus berlama-lama, nanti tidak akan ada makanan lagi. Gadis kecil yang sangat lucu. Kau orang jahat. Aku punya makanan untukmu di sini. Terima kasih, tapi saya tidak bisa menerima ini. Dasar orang tak tahu terima kasih. Adegan-adegan dari masa lalu terputar kembali dalam pikirannya, dan Xiang Shaoyun menyadari bahwa Lu Xiaoxing telah lama menempati posisi penting di hatinya. Karena itu, dapat dimengerti mengapa dia akan marah setelah melihatnya menjadi peri bunga dan diperlakukan dengan buruk oleh mereka. Wanitamu. Sang kepala keluarga terkejut. Mari ke aula utama dan duduk. Kita bisa bicara di sana. Xiang Shaoyun menahan amarahnya, mengangguk, dan mengikuti mereka ke aula. Tidak peduli bagaimana Lu Xiaoxing sampai ke peri bunga, dia harus membawanya pergi. Lu Xiaoxing tidak berani menatapnya. Dengan kepala tertunduk, dia mengikuti mereka ke aula. Yang disebut aula sebenarnya adalah bangunan bambu besar. Sulur bunga menghiasi dinding, membuat aula tampak indah dan nyaman. Xiang Shaoyun mengikuti sang patriark dan beberapa peri bunga lainnya ke aula. Aroma yang pekat di aula hampir membuatnya bersin. Dia tidak terbiasa dengan bau yang begitu kuat. Sang patriark duduk di kursi utama dan meminta seseorang menyajikan air mata air spiritual dan buah-buahan spiritual kepada Xiang Shaoyun. Sang patriark juga meminum air mata air dan buah-buahan spiritual untuk menyembuhkan dirinya lebih lanjut. Peri bunga lainnya tidak berani berkata apa-apa. Xiang Shaoyun menarik Lu Xiaoxing ke sisinya dan berkata, Xiaoxing, apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun? Bagaimana penampilanmu berubah menjadi seperti ini? 2. Lu Xiaoxing merasa gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah mereka memaksamu datang ke sini? Tanya Xiang Shaoyun dengan serius. Lu Xiaoxing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, mereka tidak melakukannya. Mereka adalah saudara-saudaraku, dan mereka telah berbuat baik kepadaku. Benar sekali. Darah ras kita mengalir di nadinya. Tak dapat disangkal pula bahwa dia menunjukkan tanda-tanda kembali ke akarnya dan mendekati leluhur kita, kata sang patriark. Kondisi saya sedang buruk, jadi saya butuh waktu untuk memulihkan diri. Dermawan, mengapa Anda tidak tinggal dan menemani Xiaoxing? Ras peri bunga bukanlah ras besar, tetapi kita masih memiliki beberapa tempat yang dapat kita gunakan untuk menjamu tamu. Kemudian, sang patriark mengingatkan para peri bunga lainnya untuk memperlakukan Xiang Shaoyun dengan baik. Ia juga memberi Lu Xiaoxing kebebasan penuh untuk berinteraksi dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menemukan alasan untuk menolak tawaran itu. Bagaimanapun, karena Lu Xiaoxing ada di sini, ia tidak terburu-buru untuk pergi. Ia harus mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, sang kepala keluarga pergi. Ia masih dalam kondisi buruk dan harus menghemat lebih banyak energinya. Peri bunga lainnya mengingatkan Lu Xiaoxing untuk menjaga Xiang Shaoyun dengan baik sebelum pergi mengatur tempat tinggal Xiang Shaoyun. Rumah tepat di sebelah rumah Lu Xiaoxing telah disiapkan untuknya.
Ketika Xiang Shaoyun tiba di rumahnya, semua peribunga lainnya kecuali Lu Xiaoxing telah pergi. Dia menarik Lu Xiaoxing mendekat dan bertanya dengan serius, "Xiaoxing, ceritakan padaku. Apa yang terjadi?" Dia mulai tidak sabar ingin mengetahui pengalaman-pengalaman yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir. Dia melompat ke pelukan Xiang Shaoyun dan mulai menangis terseduh-seduh. Dia menangis dengan pilu, membuat hati orang lain sakit. Xiang Shaoyun memeluknya erat-erat, hatinya terasa sakit mendengar tangisannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti. Senyum mereka di wajahnya saat dia berkata, "Shaoyun, aku terlalu emosional setelah akhirnya bertemu denganmu lagi. Aku pikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Gadis bodoh, kita ditakdirkan untuk bersama. Bagaimana mungkin kau tidak mau bertemu denganku lagi?" kata Xiang Shaoyun sambil dengan lembut mengelus wajahnya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan atau mengatakan hal seperti ini. Tetapi sekarang setelah beban di hatinya terurai dengan merebut kembali sekte tersebut, kombinasi dari perpisahannya yang lama dengan wanita itu dan masa lalu mereka menyebabkan dia berbicara terus terang. Lu Xiaoxing benar-benar terkejut. Dia masih ingat bahwa Xiang Shaoyun tidak sepenuhnya menerimanya di masa lalu. Bahkan, dia tetap acuh tak acuh meskipun dia sudah menyatakan perasaannya. Setelah mendengar kata-katanya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. "Kau tidak mengatakan semua itu hanya untuk menghiburku, kan?" tanya Lu Xiaoxing. "Tentu saja tidak. Aku mencintaimu, Xiaoxing," kata Xiang Shaoyun dengan serius. "Tapi bisakah kamu menerima penampilanku saat ini?" tanyanya. "Apa yang perlu ditolak? Kau jauh lebih cantik sekarang," kata Xiang Shaoyun sambil mengusap hidungnya dengan lembut. Lu Xiaoxing sangat terharu hingga meneteskan air mata lagi. Ia dengan gembira berkata, "Terima kasih, Shaoyun. Aku sangat bahagia. Aku akan selalu mengingat hari ini." "Berhentilah menangis. Kau akan menjadi jelek jika terus menangis," kata Xiang Shaoyun sambil menyeka air matanya. "Ceritakan padaku. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau pasti telah banyak menderita." "Aku tidak terlalu menderita. Setelah kejadian di paviliun tepi awan, aku juga ikut terseret karena beredar rumor bahwa kejadian itu berhubungan denganmu. Tuanku memaksaku keluar dari paviliun. Kami menjalani kehidupan sebagai gelandangan untuk beberapa waktu. Akhirnya, kami bertemu bandit, dan tuanku terbunuh. Para bandit hampir mempermalukanku, tetapi seorang tetua dari ras peri bunga menyelamatkanku. Mereka kemudian memberitahuku bahwa aku memiliki garis keturunan klan peri bunga di dalam diriku dan membawaku ke sini," kata Lu Xiaoxing. Xiang Shaoyun mulai meratapi ketidakpastian hidup setelah mendengar cerita itu. Jika dia tidak menyelamatkan Patriark Peri Bunga, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Lu Xiaoxing lagi. "Dari pengamatanku, sepertinya mereka tidak memperlakukanmu dengan baik," tanya Xiang Shaoyun. "Tidak sama sekali. Mereka baik padaku," kata Lu Xiaoxing ragu-ragu. "Jangan berbohong padaku. Aku tidak buta," kata Xiang Shaoyun. "Mungkin itu karena garis keturunanku," kata Lu Xiaoxing pelan sambil menundukkan kepala. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.